Di hari yang terik begini, kamu menyusuri sungai Amazon dengan perahu kecil. Matamu terus fokus menatap ke peta, dan perahumu mulai oleng. Di tengah arus air yang makin deras, kamu berusaha menstabilkan posisimu, tapi jalanmu terhalang oleh batu tajam dan dahan pohon. Akhirnya, perahumu menghantam batu besar, lalu terbalik. Tubuhmu basah kuyup oleh air keruh berwarna kehijauan. Saat kamu menepi, kapalmu malah sudah jauh terbawa arus. Di dalam air yang kamu renangi, terdapat ekosistem asing yang dipenuhi organisme unik dan berbahaya. Salah satunya, ikan kendiru. Tubuhnya mirip banget seperti ular, dan cuma bisa tumbuh sepanjang 40 cm. Sedangkan Arapaima jauh lebih bongsor. Tubuhnya bisa seberat pria dewasa dan malah tumbuh melebihi tinggi pemain basket rata-rata. Ikan air tawar terbesar di Amerika Selatan ini punya sistem insang hibrida. Karena sistem ini juga, ia perlu muncul ke permukaan air tiap 5-15 menit untuk mengambil nafas. Setelah menerjang arus deras, akhirnya kamu berhasil menepi. Tapi petamu jadi basah kuyup tuh. Duh, gimana dong? Tanpa petunjuk peta, bisa-bisa kamu malah nyasar. Ya udahlah, daripada buang-buang waktu, mending terusin perjalananmu aja menuju ke dalam hutan. Sambil berjalan, kamu harus menyingkirkan cabang pohon yang menghalangi. Tapi tiba-tiba, matamu menangkap sesuatu di atas pohon. Cakar tajam dan bulu lusuh menyembul di sela-sela ranting. Geraknya sangat pelan. Dengan mengulurkan kaki depannya ke cabang lain, ia mencoba manjat ke dahan yang lebih tinggi. Kungkang lebih banyak menghabiskan waktu siangnya untuk tidur dan cuma turun dari pohon seminggu sekali. Karena sangat jarang bergerak, bulunya sampai kadang ditumbuhi lumut dan ganggang. Hutan hujan yang kamu susuri kian lebat, sampai-sampai cahaya matahari sulit menembus ke dalamnya. Jalan yang kamu lewati jadi makin gelap. Kamu bisa ngerasain ada bayangan yang mengikutimu. Dan di antara gemeretak ranting di bawah kakimu, terdengar sayup-sayup bunyi hewan melata. Karena panik, kamu segera mempercepat langkahmu. Tapi suara itu juga ikut membuntutimu. Setelah berhasil keluar dari hutan lebat, kamu melewati jalan setapak menuju tebing. Di sini, kamu harus memperlambat jalanmu sambil berjalan menyamping untuk melewati bukit. Perlahan tapi pasti, kamu meniti jalur ekstrim yang letaknya 10 meter di atas sungai. Sejumlah batu mulai ambrol saat kamu menapakkan kaki kananmu. Nggak boleh berhenti. Pokoknya harus terus melangkah. Kali ini kamu hampir terperosok, tapi untungnya tanganmu langsung meraih cabang pohon besar. Sepasang katak beracun warna-warni bertengger di dekat tanganmu. Awas, jangan sampai menyentuhnya ya, karena efeknya bisa sangat fatal. Warna kulitnya memang sangat cantik, tapi katak jenis ini termasuk hewan paling beracun di seluruh dunia. Dan saat ini, kamu lagi kena apes, karena di dekatmu sudah ada katak beracun emas. Tanpa berpikir panjang, kamu melepas tanganmu dari cabang pohon itu dan menceburkan diri ke sungai. Tubuhmu terseret arus hingga ke bagian sungai yang berarus tenang, tapi di dalamnya ada sekawanan piranha dengan gigi tajamnya. Tubuhnya punya warna khas berwarna merah. Mengetahui ini, kamu langsung menjauh secepat kilat. Piranha akan memakan objek apapun yang ada di dekatnya, berapapun ukurannya. Setelah berpegangan pada sebatang kayu, kamu menepi sambil terengah-engah. Hati-hati, ada belut listrik di balik batu tuh. Meski bernama belut, ikan ini justru berkerabat dekat dengan lele. Dan pastinya, ia punya listrik 600 volt untuk mempertahankan diri dan menangkap mangsa. Yah, kamu nggak bisa kemana-mana dong, kecuali kalau kamu jago renang seperti kadal basilisik di atas air. Kadal unik ini punya selaput khusus di jari kakinya sehingga sangat lihai berlari di atas air. Kemudian, kamu melompat di atas batu dan mendarat di tepi sungai. Kamu melanjutkan petualanganmu menyusuri tepi sungai. Tapi kok itu batu kan? Kenapa bisa jalan sendiri? Sambil kucek-kucek mata, kamu mengamatinya bergerak lagi. Oh, bukan. Itu bukan batu, tapi kura-kura primitif yang mirip dengan buaya berbaju zirah. Mata-mata termasuk kura-kura air tawar yang lihai berkamuflase untuk menangkap mangsa. Kepalanya juga bisa menjulur hingga melebihi total panjang tubuhnya. Udahlah, tinggal pergi aja. Perjalananmu masih panjang.
Setelah sampai di hutan hujan lagi, kamu bisa nemu tempat istirahat. Aduh, tempat ini dikepung semut raksasa. Spesies semut terbesar di dunia ini bisa menghasilkan sengatan yang sangat menyakitkan. Kurang lebih sama seperti sengatan tawon. Kamu langsung beranjak dari situ untuk mencari tempat lain. Firasatmu sudah mulai gak enak nih. Di dekatmu ada gemerisik daun yang terinjak, padahal hari makin gelap. Dari mana ya sumbernya? Akhirnya, kamu nemu tempat yang pas untuk bikin api unggun dan beristirahat. Tapi saat menjelajahi Amazon, kamu perlu selalu waspada. Wah, lihat tuh, ada kapibara yang berkeliaran di dekatmu. Hewan pengerat terbesar di dunia ini hidup berkelompok di dekat sumber-sumber air. Jangan takut ya kalau kamu melihatnya di tengah hutan. Hewan ini nggak buas kok. Apaan nih? Kayak ada yang merayap deh. Saat melihat ke bawah, matamu langsung tertuju ke anaconda hijau besar yang bersiap melilitmu. Ular terbesar di dunia ini bisa tumbuh sepanjang 6 meter dan nafsu makannya sangat tinggi. Kamu segera bangkit dan mengambil langkah 1000. Yes, di depanmu ada gua yang bisa disinggahi. Mentari pagi menyapamu lagi, dan kamu masih bisa bertahan. Setelah sarapan dan memulihkan energi, kamu pun siap melanjutkan petualanganmu. Tapi langkahmu terhenti saat matamu melihat objek unik mirip cabang pohon, yang sebetulnya merupakan potu. Si ahli kamuflase ini bisa loh berhari-hari nggak bergerak, cuma hinggap di cabang pohon patah. Burung unik ini memanfaatkan cabang pohon sebagai rumah permanen untuk bertelur dan bersantuy ria. Di tengah hutan hujan yang lebat, langkahmu terhenti lagi saat ada laba-laba Brazil merayap di cabang pohon. 8 spesiesnya berhabitat di area Amazon, dan semuanya termasuk laba-laba terganas dan paling berbisa di dunia. Karena nggak mau cari masalah, kamu langsung menjauhinya. Tapi kemudian, di sebelahmu kayak ada yang gerak-gerak. Di dekat tebing curam, ada air terjun deras yang mengalir ke danau besar. Wah, syahdu banget. Coba deh mendekat lagi. Eits, hati-hati. Di situ banyak kaiman hitam. Predator terbesar di Amazon ini memangsa benda apapun yang bergerak. Untung, kamu masih di atas tebing. Kalau sampai, wah, kamu jatuh ke danau yang dalam. Sebelum kaiman tadi melihatmu, buruan kabur dari situ dengan cara menyelam. Setelah sampai di tepian, lenganmu malah dipenuhi totol hitam berukuran besar. Kamu langsung mencabutnya, tapi tetap lengket. Lintah raksasa Amazon mencari targetnya dengan melacak gerakan dan bayangannya. Kalau sudah nempel di kulit, akan sulit banget ngelepasnya. Nah, sebaiknya jepitkan jarimu di dekat mulutnya, kemudian tarik perlahan. Lepas juga semua lintahnya. Tapi kawanan kaiman tadi terus berenang ke arahmu tuh. Posisimu makin terpojok, dan tiba-tiba lumba-lumba pink melompat keluar dari air dan mengusir semua kaiman. Lumba-lumba primadona Amazon ini bisa tumbuh lebih besar dari manusia. Menurut para ilmuwan, warna pinknya berasal dari pembuluh darah kapiler di kulitnya. Di Amazon juga ada hiu banteng loh, dan keberadaannya bisa membahayakan kita. Ikan karnivora raksasa ini bisa hidup di air asin dan air tawar. Hewan lain yang berani dekat-dekat akan langsung dimangsa, termasuk hiu lain. Setelah lumba-lumba tadi menghalau para kaiman, kamu bergegas manjat tebing dan mencoba melindungi diri. Tapi di bawahmu sudah ada mulut kaiman yang menganga lebar. Leganya, akhirnya kamu sampai di atas. Tapi kemudian, kamu melihat jaguar yang menatap lurus ke arahmu. Oh, jadi hewan ini yang dari tadi mengikutimu. Saat si kucing besar mulai mendekatimu, kamu ikut berdiri sambil mengatur serangan. Mana bisa kamu lawan jaguar? Larinya juga sangat cepat. Oke, coba deh ambil ranting besar yang tergeletak di tanah untuk mempertahankan diri. Saat si jaguar melompat ke arahmu, kamu segera merunduk, dan hewan buas ini malah mendarat di air, jauh dari jangkauan kaiman. Tapi nggak apa-apa lah, jaguar kan jago berenang. Kamu segera bangkit dan meneruskan petualanganmu. Wah, perahumu ketemu lagi tuh. Setelah memperbaikinya, kamu langsung menjauh dari Amazon.